Oke, materi kita adalah latihan menanyakan tempat tujuan. Apabila kita mau menanyakan suatu tempat tujuan tertentu mau kita tanyakan, maka yang kita butuhkan dalam hal ini adalah harus bisa paham tentang kata tanya yang digunakan untuk menanyakan tempat tujuan tersebut, tentu yang relevan atau yang sesuai. Dalam hal ini yang sesuai adalah where. Jadi where ini kata tanya dalam bahasa Inggris artinya kemana. Berarti kata tanya ini nanti cocoknya adalah dipakai atau digunakan untuk menanyakan suatu tempat. Pergi kemana misalnya. Hanya where. Maka kata where ini harus sampean kuasai. Dikuasai seperti apa? Dikuasai bisa nulisnya, dikuasai bisa mengucapkannya, dikuasai bisa menggunakannya. Untuk apa ini where digunakan? Jawabnya adalah untuk menanyakan tempat. Jadi menanyakan tempat dalam bahasa Inggris hanya satu saja yang dibutuhkan, where. Nah, sebab itu jika anak-anak tidak punya kemampuan untuk hal ini, maka ini yang sering Pak Guru katakan patut disayangkan. Karena hanya satu. Adapun kalau sudah menguasai, ya memang sudah seharusnya. Oke, saya akan menjelaskan satu kalimat. Ada dua kalimat di sini. Akan saya jelaskan, saya contohkan cara-caranya. Setelah itu nanti yang kalimat kedua, kalian saya suruh mengerjakan. Untuk mengukur apakah yang saya jelaskan ini bisa diserap, bisa diterima atau bisa dipahami oleh kalian semua. Nanti apabila jawaban sampean itu sudah benar, oh artinya alat ukur saya berhasil. Apa yang saya jelaskan bisa sampean tangkap. Namun sebaliknya, jika nanti ternyata setelah dijelaskan, yang kalian kerjakan nomor 2 tidak punya kemampuan, ya artinya sama saja. Hanya mendengar tapi nggak paham. Nomor 1, we should go to school. We should go to school. Ini kalimat bahasa Inggris, saya ucapkan bahasa Inggris, pun saya tulis bahasa Inggris. Karena bahasa Inggris kita dituntut untuk bisa menguasai artinya. Hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar. Mutlak bagi Pak Guru, bagi sampean, juga bagi siapa saja yang merasa belajar bahasa Inggris. Tidak bisa ditawar. We should go to school. Wajib tahu artinya. Tidak pandang guru, tidak pandang murid. Karena kita bukan orang Inggris biasanya. We should go to school bagi pemula. Biasanya nggak tahu. Apa sih artinya we should go to school? Nggak tahu, Pak. Kalau bagi pemula kelas 1, oke. Kelas 2, barangkali masih oke. Kelas 3,5 oke. Kelas 4, gak lah. Kelas 5, gak lah. Apalagi kelas 6. Misalkan sampean tak tanya, we should go to school. Lihat apa artinya? Nggak tahu, gak wajar. Kalau terpaksa nggak bisa, maka kita tetap semangat, tidak boleh menyerah. Karena ada alat bantu yang namanya kamus. Maka dari itu, setiap saya ngajar bahasa Inggris di mana saja, kalau ada orang ingin jago bahasa Inggris, harus selalu berdampingan dengan yang namanya kamus. Tidak bisa dipisahkan. Karena alat satu-satunya yang tidak bisa dihindari. Untuk apa? Untuk mencari. Barangkali kita nggak bisa, shoot itu apa artinya, we apa artinya, go apa artinya, syukur apa artinya. Syukur-syukur kalau sudah bisa menguasai semua. Karena belajar bahasa Inggris pada dasarnya adalah vocab harus terkuasai. Ini nomor 1, kebutuhan nomor 1 yang tidak bisa, tidak. Ada pun yang lain-lain itu nanti sebagai alat pendukung. Kewajiban utamanya adalah wajib tahu dulu. Karena saya ini sudah guru, sudah punya jam terbang, ya sudah barang tentu tidak sekedar tahu, sudah hafal di luar kepala.
Karena seringnya membaca, seringnya melihat, seringnya ketemu, seringnya menulis, akhirnya menjadi satu hafalan yang kuat. Oke, saya mulai. W artinya kami, should artinya harus, go to artinya pergi, sekolah artinya sekolah. Jadi kalau saya translate dalam bahasa Indonesia seperti ini kira-kira artinya. We should go to school. Kami harus pergi ke sekolah. Nah, di sini ada tempat tujuan, yaitu school. Ini namanya tempat tujuan. Kami harus pergi. Pergi kemana tujuannya? School. Pergi ke sekolah. Maka kata school ini merupakan sasaran atau tempat tujuan. Dalam hal ini school bukan sebagai objek dari kata kerja go, tetapi school ini sebagai kata keterangan. Sepertinya go ini bukan kata kerja transitif, tetapi kata kerja intransitif. Apa itu kata kerja transitif? Kata kerja yang punya objek secara langsung. Sementara kata kerja intransitif adalah kata kerja yang objeknya tidak secara langsung, menggunakan alat bantu. Dalam hal ini adalah to. Saya pergi ke sekolah, bukan saya pergi sekolah. Saya pergi ke sekolah, saya pergi ke kantor, saya pergi ke rumah sakit dan lain-lain. Ini yang akan kita tanyakan. Nah, sekarang bagaimana cara menanyakan kata keterangan tempat sebagai tempat tujuan tersebut? Caranya adalah kata keterangan yang mau kita tanyakan ini kita silang, kita hapus, kita buang, terus kita ganti dengan kata tanya yang sesuai untuk menanyakan tempat tersebut. Dalam hal ini adalah where. Maka school kita silang, kita ganti dengan where. Lalu kita tempatkan di awal kalimat. Coba dilihat dengan sesama, biar sampai nanti mengerjakan nomor 2 bisa mengerjakan secara mandiri tanpa menggantungkan teman. Yang mau kita tanyakan, kita hapus. Lalu kita gantikan dengan kata tanya yang akan dibuat untuk menanyakannya. Dalam hal ini adalah diganti dengan where, yang artinya kemana. Jelas dari sini? Oke, setelah itu langkah berikutnya adalah kata bantu should. Ini kan jatuh setelah subjek. We should. Ini namanya kata bantu. Auxiliary. Kalau dalam bahasa Inggris itu ada namanya kata bantu ya, atau auxiliary. Posisinya kata bantu itu di tengah-tengah antara subjek dan kata kerja. We should. Should ini letaknya setelah kata kerja. Oh, bukan ya, setelah subjek atau sebelum kata kerja. We should. Ketika kalimat itu adalah berbentuk kalimat tanya, maka kata bantu tersebut ditaruh di awal. Setelah kata tanya, bukan subjek, tetapi kata bantu tersebut yang kita taruh di sini. Sehingga menjadi where should. Lalu subjeknya ini yang asalnya di awal, kita taruh di urutan nomor berapa ini? Nomor 2 atau nomor 3 ini. Setelah pokoknya dibalik lah. Antara subjek dan kata bantu ini dibalik pada posisi kalimat tanya. Sehingga menjadi where should we. Nah ini tetap go. Where should we go? Where should we go? Kemana kita harus pergi? Artinya kan begitu. Kemana kita harus pergi? Jawabnya, we should go to school. Kita harus pergi ke rumah sakit. Begitulah cara menanyakan tempat tujuan atau kata keterangan tempat dalam bahasa Inggris. Ialah ditanyakan dengan kata where. Kita gunakan kata tanya where. Nah sekarang yang kedua, ini silakan anak-anak membuat sendiri. Buat kata tanya sesuai dengan penjelasan Pak Guru. Saya bacakan dulu. We should go to hospital. Kami harus pergi ke rumah sakit. Hospital, silakan sampean tanyakan dengan menggunakan kata tanya where. Polanya seperti yang dicontohkan Pak Guru di papan. Oke, dari sini kira-kira anak-anak
Ada gambaran? Bisa mengerjakan? Oke, dicoba. Silakan dilaksanakan. Selamat belajar. Terima kasih. Dan dari saya sekian. Wassalam.